Saudara, debat calon wakil presiden pada Jumat malam berlangsung panas saat Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD saling melempar pertanyaan yang memojokkan satu sama lain. Saling serang antar cawapres terjadi dalam debat kedua Pilpres Jumat malam. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melempar pertanyaan soal ekonomi halal ke cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menggunakan terminologi SGIE, awam dengan istilah itu. Caimin lantas menanyakan balik ke Gibran. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Debat juga memanas saat Gibran mencecar cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal regulasi carbon capture and storage. Mahfud yang berlatar hukum menjawabnya dengan aspek pembuatan regulasi yang dimulai dengan naskah akademik. Kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Jadi begini, Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Serangan lewat pertanyaan tak hanya dilakukan Gibran. Caimin mempertanyakan bagaimana proyek-proyek besar bisa masuk Solo, sementara daerah-daerah lain tidak. Gibran yang merasa tersudut merespon, ia tahu kemana arah pertanyaan Caimin. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Sebelum saya jadi wali kota, itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini, Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Mahfud MD juga menyerang Gibran saat menyebut visinya menaikkan rasio pajak hingga 23% tak masuk akal. Gibran membalas dengan menyebut menaikkan rasio pajak beda dengan menaikkan pajak. Visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.
Masih tersisa 3 kali debat hingga sekitar sepekan sebelum pemungutan suara Februari mendatang. 2 kali debat untuk Capres dan sekali debat untuk Cawapres. Tim Liputan Kompas TV.